Tuhan ujungnya mau dia, asal kita mau dibentuk. Ini dia. Asal tanah liat ini mau dibentuk. Mengerti katakan amin? Ini saudara dikasih Tuhan. Tuhan sudah mempersiapkan saudara dan saya dengan tangan Tuhan membentuk saudara dan saya untuk ujungnya, untuk hasilnya, untuk at the end of the day menjadi indah. Setelah tanah liat ini diputar. Kadang-kadang dibentuk seperti ini, kadang-kadang kecil saudara, jadi lehernya, kadang-kadang jadi vasnya, jadi gini, jadi besar, dibentuk oleh Tuhan. Terus kemudian tiba-tiba rusak, rusak, dimulai lagi, diputar, dikecilin lagi sama Tuhan, tiba-tiba jadi gede lagi, jadi besar lagi, vas makin lama besar, mulai dibikin kupingnya, mulai dibikin mulut vasnya dan lain sebagainya, tiba-tiba rusak lagi, diputar Tuhan. Dengar baik-baik, meskipun diputar oleh Tuhan, kalau tangan Tuhan ada di situ, ujungnya, hasilnya, akhirnya Tuhan akan membuat segala sesuatu baik. Keluargamu, usahamu, bisnismu, kehidupanmu, mungkin kalian saat ini diputar. Kita tidak tahu arahnya, kita tidak tahu ujungnya kemana, kita tidak melihat ujungnya seperti apa. Tapi dengar baik-baik, waktu kita membiarkan tangan Tuhan membentuk kita, hasilnya pasti baik. Memang mungkin kalimu, Tuhan, saya harus di Indonesia, apa harus di Kanada? Nah, doesn't matter buat Tuhan. Kalau kau membiarkan hidupmu dibentuk oleh Tuhan, Dia akan membuat hasilnya baik. Katakan itu. Saudara dikasih Tuhan, tukang periuk. Setelah tukang periuk ini memutar semuanya menjadi satu vas yang bunga, jadi apa belum? Kenapa belum jadi? Setelah itu harus dipanggang. Nah, udah jadi, tadi berapa kali jadi, tanah liat tadi, habis tadi dia teriak-teriak, aduh Pak sakit, aduh tukang periuk sakit, aduh selesai juga akhirnya, putarannya tambah lama tambah pelan, aduh lega dah, selesai juga nih gua, aduh cobaan, selesai juga gua, ya mulai tenang dah, udah jadi nih, katanya udah selesai nih, hidup udah nyaman, udah comfort zone nih kayaknya nih, mulai diangkat sama tukang periuk, kayak diangkat, mau dibawa kemana nih? Udah mau jadi nih. Asik nih, udah jadi, mau dibawa mana ya? Pas dibawa, dia ada laporan. Jangan. Terus sama tukang periuknya ngeliat dia, tangan tukang periuknya gitu, lagi jodok-jodok apinya. Wih, dipanasin, kadang-kadang dikompak. Zaman dulu masih pakai kompak yang angin. Parahnya mereka untuk segitu bencananya mulai buat itu model lagi cari yang lain kali, nggak mungkin udah jadi, udah putar setengah mati, udah jadi dia, udah udah sekarang udah jadi, udah bagus, nggak mungkin tuh mau buat yang lain nih, jangan-jangan tukang periuknya multifungsi ya, dia bikin periuk juga, bikin emas juga, itu mungkin buat emas kali ya, bukan buat gua, tapi lama-lama dia berasa dia diangkat, dibawa ke dekat situ, ini ngapain salah kali, ini tukang periuk bukan yang ngangkat gua, tukang periuk kan, dia lihat, iya betul, tukang periuk ngapain, salah dia kali, dimasukin, dia ditaruh di pelat saudaraku, dimasukin ke dalam, serosok, dia bilang, sakit lagi Tuhan, ada Tuhan, dinyalain apinya, dikompar lagi sama Tuhan, sakit lagi saudaraku. Dengar baik-baik, kenapa tukang periuk mesti masukin itu ke api? Kalau nggak dimasukin ke api, namanya bejana setengah jadi, betul ya? Siapa yang mau beli bejana setengah jadi? Saudara mau? Ya begitu. Tepat galeri yang indah, saudara. Bejananya indah cuma setengah jadi, masih tanah liat. Saudara pegang ini, masuk gitu, saudara. Tangan saudara bisa, nggak balik lagi, saudara. Kan kalau bejana bagus, gitu beli ini enggak, masih tanah liat bagus, bentuknya bagus. Mau dipegang ini, ada jari saudara di situ. Ya, saudara pegang ini, penyok. Saudaraku, kalau nggak masuk ke dalam api, bejananya bejana yang penyok, kena masalah dikit penyok, dipegang orang dikit penyok, lama-lama jadi bejana aja. Harus dia masuk ke dalam api. Pada waktu bejana itu masuk ke dalam api, bejana itu mulai teriak, Tuhan, di manakah Engkau? Tuhan bilang belajar dari tukang periuk, tangan tetap ada padamu. Saudara dikasih Tuhan, dengar baik-baik. Tuhan sudah memberikan kepada saudara tubuh dan darah Kristus. Dia sudah naik ke atas kayu salib menggantikan saudara. Yang saudara nikmati hari ini adalah enjoy the process dia membentuk saudara. Yang mau katakan apa? Enjoy the process. Iman yang seperti ini harus saudara dan saya terima. Ujungnya baik, ujungnya indah. Pekerjaanmu kah, bisnismu kah, keluargamu kah, masa depanmu kah, kehidupanmu kah, kesehatanmu kah, pasti ujungnya
Ini yang membedakan kita dan kepercayaan lain saudara seberang kita. Mereka percaya nasib, betul ya? Mereka percaya nasib, betul ya? Dengar baik-baik, apa bedanya? Nasib, membaca garis tangan, engkau tuh sudah di-define, bukan di-define, apa sih? Pasti jadi itu, dianggapnya begitu. Ya udah nasib harus jadi gini. Di tangan Tuhan, dengar baik-baik. Kalaupun saudara susah, di tangan Tuhan, dia bikin yang rusak itu jadi baik. Dia bukan menentukan pasti kamu karirnya jadi ini, no. Meleset karirmu dari rencana Tuhan semula, meleset, tapi dia bikin ini jadi baik. Meleset, dia akan bikin ini jadi baik. Meleset, dia akan bikin ini jadi baik. Waktu kita membiarkan hidup kita di dalam tangan Tuhan, ini tangan Tuhan. Belajar dari tukang periuk. Ini tangan Tuhan. Ini tangan Tuhan. Kita membiarkan hidup kita dibentuk oleh Tuhan di sini. Sakit kadang-kadang. Waktu Tuhan nyuruh kita melakukan ini, sakit kelihatannya. Tuhan, kenapa mesti ngampunin Tuhan? Tuhan bilang, kalau ada saudaramu berdosa, datang kepada engkau sekali, bikin dosa sama engkau, dia pergi, engkau ampuni. Begitu dia balik lagi, bikin dosa yang sama, ampuni lagi ya, ampunin lagi. Dia pergi, besoknya dia datang lagi, bikin dosa yang sama, ampunin nggak? Ampunin. Berapa kali? 7 kali? 7 kali, 7 kali, saudara. 70 kali 7 kali, saudaraku. Saudara dikasih Tuhan, saudaramu datang kepada kau, bikin dosa yang sama, ngeciak lagi. Gua kira lu hopeng ciak hopeng lu. Gua kira lu hopeng, gua kira lu temen. Terus ciak gua bisnis, ya kan? Gua udah ampunin, gua diciak lagi. Tuhan udah ampunin lagi kan Tuhan. Kalau 3 kali Tuhan, masih gua kambuan Tuhan. Masih aku rela kalau 3 kali ngampunin. Ini Tuhan keterlaluan Tuhan. Hopeng diciak Tuhan, hopeng diciak, temen dimakan. Masa ampun lagi ampunin. Sakit. Waktu kita sakit, tapi kita biarkan kepada Tuhan. Dia akan membuat saudara menjadi indah. Katakan amin. Ini hidup Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, pada waktu setelah selesai dibakar, saudara tahu nggak tukang periuk waktu membakar periuk itu harus ada derajat tertentunya. Boleh nggak tukang periuk bakar periuk pakai api? Pakai api, pakai lilin. Kena kakinya doang. Nah, ini malah kapan mau pakai ini ya? Saudaraku, Tuhan dia bakar saudara pakai lilin. Lama keringnya, jempol doang yang bakar. Sakit gitu doang. Lama keringnya jempol setahun dibakar. Tapi gitu kan telunjuk, enggak, dibakar semua badan dibakar. Kita merasakan sakitnya, kita merasakan betapa rasanya gatahannya, betapa kepanasannya. Setelah ada kepala kita udah teriak sama Tuhan, Tuhan mulai keluarin. Begitu dikeluarin, bejananya bilang, wow, gila lu gak rasain di dalam panasnya setengah mati. Tetapi itu udah mulai menjadi sedemikian indah. Saudara tahu apa yang terjadi? Dimasukin kemana? Yes! Pada waktu kita udah enak-enak, saudaraku, pada waktu kita udah enak-enak, bejana yang bagus, begitu habis dipanaskan pada suhu tertentu, harus langsung masuk ke air dengan suhu tertentu, karena justru pada waktu dimasukin ke air, kalau ada retak rambut kelihatan di situ. Kalau semua beras, kalau semua sempurna bagus, retak rambut tidak terjadi di situ. Saudara nggak mau bikin bejana Cina, saudara tahu bejana Cina, Chinese wash, gede mahal tuh saudara. Dia orang-orang Chinese sekali di pintu depannya dipasang kiri kanan bejana Cina. Itu harga satu bejana Cinanya mau berjuta-juta loh itu saudaraku. Saudara tahu nggak? Bejana Cina itu tapi kelihatan ada retak rambutnya, tipis retak rambutnya. Udah ada gambar ini, gambarnya bagus semua warna-warni. Oh ada retak rambutnya. Ditaruh di depan dia bilang, ya ini mah kalau mau palsu beli bejana mah gua punya. Kelihatan ada retak rambutnya. Nggak bisa. Begitu bejana itu panas dikeluarin, langsung dimasukin ke air dingin. Bejananya udah bisa ternyata. Tuhan, terima kasih Tuhan. Panas banget Tuhan. Pencobaan berat banget Tuhan. Aduh, selamat tuh gue. Tiba-tiba dia lihat kolam. Lihat kolam ada air Tuhan, mau diapain lagi? Dia nggak langsung tukang periuknya nggak pakai tanya-tanya. Tukang periuknya nggak pernah nanya. Tuhan nggak pernah nanya sama saudara. Dia tahu ujungnya
pasti baik. Langsung dicemplungin lagi, blum ke dalam air, bus, kapan penderitaan ini berakhir Tuhan? Kapan Tuhan rumah tangga gue penderitaannya berakhir Tuhan? Kenapa begini terus? Meskipun kita mengalami penderitaan demi penderitaan di dalam kehidupan kita, di dalam rumah tangga kita, di dalam pekerjaan kita, di dalam kesehatan kita, meskipun kita alami semua itu, waktu iman kita bilang Tuhan, Engkau membuat baik, Tuhan akan bikin baik. Katakan amin. Ini firman mana? Ini firman. Kalau nggak Tuhan gak suruh Yeremia belajar dari tukang periuk. Ini firman. Tuhan cuma mau kasih pesan dua hal. Seperti tanah liat di tangan tukang periuk. Your life is in my hand. Exactly like this. Makanya saudara dikasih Tuhan, kenapa seringkali firman Tuhan, hamba Tuhan, pendeta bilang mengucap syukurlah dalam segala hal. Itu bukan hamba Tuhan yang ngomong, itu firman Tuhan yang. Kenapa saudara? Gila kali, lagi sakit dibilang, oh Tuhan, aku mengucap syukur, aku sakit parah. Aku mengucap syukur Tuhan, aku hampir mati. Bukan mengucap syukur karena itu. Tuhan, aku mengucap syukur Tuhan, hal ini terjadi karena aku tahu Engkau sedang membentuk aku dan aku tahu ini penyakit sementara. Karena darah Yesus menyembuhkan. Ini cuma bentukan Tuhan. Tuhan gak pernah saudara dikasih Tuhan bikin saudara itu dibentuk berlama-lama. Kita yang kadang kala sehingga harus dibentuk lagi. Larilah dari Tuhan, capek deh ikut Tuhan. Ya, datang lagi, diajak lagi ke gereja, disuruh lagi berdoa, diajak lagi ke gereja, disuruh lagi ikut FA ke gereja mulu, FA mulu, bagus tadi mulu, ntar nyanyi mulu, ya ntar suruh angkat tangan mulu, ntar suruh mari kita menyembah Tuhan, bolak-balik, diputar, capek deh sekali-sekali, gua nggak mau deh, ya. Ngapain ikut gereja-gereja terus, ngapain ikut Tuhan terus, enggak deh, sekali-sekali pengen enjoy life, sekali-sekali mendingan sendiri aja. Saudara dikasih Tuhan, bisa begitu, kita rusak. Tapi waktu kita balik lagi, Tuhan bikin lagi kita menjadi baik. Bisa begitu, tapi waktu kita mau dibentuk Tuhan, Tuhan akan bikin ujungnya menjadi baik. Bagaimana orang yang mengeraskan hati? Dibentuk Tuhan, mengeraskan hati. Ini Yeremia 18, lihat Yeremia 19. Oh, paling yuk, tapi saudara harus tahu. Ya, sebelum kita baca, saudara bisa aminkan bahwa saudara dibentuk indah di tangan Tuhan. Amin. Masa depan saudara indah di tangan Tuhan. Saudara bisa aminkan itu? Kehidupan saudara indah di tangan Tuhan. Bisa aminkan itu? Saudara, tapi kita harus berhati-hati. Jangan kita mengeraskan hati. Mau dibentuk Tuhan, tapi kita mengeraskan hati. Yeremia 19, satu pasal setelahnya. Luar biasa. Nah, pelajaran dari buli-buli yang pecah. Saya akan baca buat saudara ayat yang pertama. Setelah itu kita akan baca ayat yang ke-11. Nanti saudara selanjutnya kalau mau baca di rumah detailnya silakan. Tapi saya tidak bisa menerangkan semuanya. Hal yang penting saya harus terangkan kepada saudara. Pelajaran dari buli-buli yang pecah. Beginilah pula firman Tuhan kepadaku. Pergilah membeli buli-buli yang dibuat dari tanah. Lalu ajaklah bersama-sama engkau beberapa orang tua-tua bangsa itu dan beberapa orang imam yang tertua. Sekarang ayat 11 kita baca, saudara. Katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan semesta alam. Demikianlah akan kupecahkan bangsa ini dan kota ini seperti orang memecahkan tembikar tukang periuk sehingga tidak dapat diperbaiki lagi. Sampai sini saudara kasih Tuhan. Sekarang saudara lihat saya.